Dan cuma aku yang tahu kalau aku tuh lulus itu. Dia bilang cuma aku yang mengerti bahwa bagaimana S3 ku, bagaimana tuh ceritanya. Jadi cuma dia yang tahu ya. Cuma dia Yamaguchi yang pun nggak tahu. Wah, ini keren. Ini 12 kali di atas Pak Jokowi nih, masalah beliau. Karena cuma dia yang tahu dan keren. Di layar ya, ini katanya transkrip dari Bang Rismon yang beliau tampilkan. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, saya tampilkan. Kemudian, kita melihat presisi di sini ya teman-teman. Ini luar biasa ini. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya, tapi kalian lihat ya, ini transkripnya. Luar biasa presisinya. Ini kayak naik-naik ke puncak gunung, kiri kanan, lenggok kiri, lenggok kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang netizen ya yang pada mengucapkan turut berbelasungkawa atas terbongkarnya gelar palsu almarhum Krismon. Ini netizen Indonesia ini emang gak ada obat. Iya. Jadi memang sekarang sedang viral teman-teman ya, di media sosial ucapan selamat jalan gelar palsu Yamaguchi University. Yang selamat jalan gelarnya apa orangnya nih? Karena orangnya juga udah ngilang nih dari peredaran sekarang dan konon sudah bergelar almarhum. Aduh. Saya sampai saat ini teman-teman ya nggak habis pikir ya. Kok ada manusia macam si almarhum Krismon ini yang udah jelas-jelas ijazahnya palsu. Dia fotokopi dari rental di pinggir jalan modal 100 perak ya. Malah dia menuduh ijazah orang lain yang palsu. Mantan presiden pula yang dituduh, coba bayangin. Kalau nggak sinting nggak mungkin seperti ini ya. Iyalah. Dan yang bikin ngakak lagi, almarhum Krismon itu menyatakan kepada si reptil Kiron ya bahwa hanya dirinya lah yang tahu bahwa dia sudah lulus dari Jepang. Bahkan Yamaguchi University sendiri tidak tahu, yang tahu hanya almarhum Krismon. Pihak kampus Yamaguchi University tidak tahu bahwa almarhum Krismon itu sudah lulus. Ini mah bukan hanya sinting, tapi udah halu tingkat dewa, nggak ada obat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mon, kasian kali aku sama kau ini. Dan ini memang ada dalam ilmu psikologi teman-temannya. Mengingat apa? Si almarhum Krismon ini menempuh pendidikan S2 dan S3-nya di Yamaguchi University sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Kalau sampai saat ini akun media sosialnya tetap menggunakan foto profil
ketika dia menempuh pendidikan di Jepang. Artinya apa? Dia ingin memberikan kesan tertentu. Saya ya, sama, saya pernah kuliah juga. Dan semasa saya kuliah, saya banggalah dengan alma mater saya ya, dengan status saya sebagai seorang mahasiswa dan lulusan dari universitas negeri di Indonesia ini. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berlalu, apa iya sampai saat ini saya masih menggunakan foto profil saya ketika saya masih kuliah? Kalau saya masih menggunakan foto profil saya masih kuliah, menandakan ada sesuatu yang ingin saya tonjolkan. Dan kelihatannya itu adalah sesuatu yang saya buat-buat. Selamat jalan Krismon. Krismon apa gelarnya nih? Itulah pokoknya ya. Lanjut. Ya, untuk menghindari hukum. Dan kita bisa lihat kemarin pernyataan-pernyataan Refli Harun di perdebatan dengan Andi Azwan dan Ade Darmawan, sangat terlihat betapa Refli Harun dan Roy Suryo sudah tahu bahwa memang Rismon tidak lulus di Yamaguchi. Sudah tahu, sehingga berjuang untuk bagaimana menepihkan masalah ini untuk tidak lagi menjadi fokus. Tapi Refli Harun itu bacain WA-nya si Rismon. Ya. Bang, aku itu punya paten, punya jurnal, dan cuma aku yang tahu kalau aku tuh lulus itu. Dia bilang cuma aku yang mengerti bahwa bagaimana S3 ku, bagaimana ceritanya. Jadi cuma dia yang tahu ya. Yamaguchi pun tidak tahu. Wah, ini keren. Ini 12 kali di atas Pak Jokowi masalah beliau, karena cuma dia yang tahu dan keren. Dan ironisnya orang-orang yang mendukung mereka justru percaya gitu loh. Kalau giliran Pak Jokowi, lembaganya sudah nyatakan asli. Puslap Forum menyatakan asli, KPU menyatakan asli, dan seluruh sistem dan lembaga bangsa ini menyatakan asli, mereka tidak percaya. Rismon yang mengklaim dia sendiri yang menyatakan asli, mereka percaya. Sekalipun besok Yamaguchi bilang bahwa dia adalah penganut paham ijazah palsu. Gitu. Pasti Yamaguchi akan disebut termul. Tunggu aja tanggal Ini menarik sekali teman-teman ya, ulasan yang disampaikan oleh Bang Bil bersama Bang siapa barusan itu yang pakai udeng itu. Ini menarik sekali loh. Karena saya baru tahu sekarang ya. Ada seorang mahasiswa dimanapun itu berada, pokoknya masih di muka bumi lah ya, yang lulus ya programnya baik S1, S2 maupun S3, tetapi hanya dirinya lah yang tahu. Astagfirullah, pihak kampus pun nggak tahu gitu loh. Terus ijazahmu dapat dari mana? Lulus, tapi hanya mahasiswa yang bersangkutan yang tahu terkait kelulusannya. Bahkan pihak universitas pun tidak tahu. Ini mah udah tingkat dewa. Udah nggak ada obat ini halunya. Dan dipercaya oleh seorang pakar hukum tata negara. Percaya nggak kalian? Nggak percaya saya. Ini orang pasti pakar tata busana. Aduh, nggak tahu, pedot semua. Lanjut. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi aib Anda akan dibongkar wa yafdahu wa la fi basti baiti. Ya Allah akan rendahkan dia, biarpun dia di tengah-tengah rumahnya tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Karena apa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Nah, ini seharusnya pesan yang disampaikan oleh Buya Yahya ini, seingat saya ya, Buya Yahya ini, tolong dikoreksi kalau saya keliru. Ini layak disampaikan kepada si Dr. Mangkrak, si almarhum Krismon, dan juga si Dewa Panci ya. Kalau almarhum Krismon sudah jelas-jelas sekarang sudah dibuka aibnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, si Dr. Mangkrak sebentar lagi, karena ada dugaan bahwa si Dr. Mangkrak ini tidak bergelar dokter, dia menggunakan gelar dokter milik orang lain, ya, yang namanya itu mirip, ya, tetapi fotonya beda. Nah, kemungkinan besar yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia begitu, sehingga ijazahnya diambil dan diaku seolah-olah dirinya. Dan si Dewa Panji juga sebentar lagi akan terungkap ya, karena sudah mulai diungkap oleh teman-teman dari lulusan UGM gitu. Mulai mempertanyakan ijazahnya.
Aduh, lanjut. Di layar ya. Ini katanya transkrip dari Bang Rismon yang beliau tampilkan. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, saya tampilkan informasi ini memang langsung dari X-nya Bang Rismon ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat ini ya. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai presisi. Ini kita melihat konsistensi dari transkrip dulu. Transkrip nilai ya. Oke. Kita lihat dulu yang pertama di atas ya. Jelas di atas tertulis Yamaguchi University Faculty of Engineering Graduate School of Science and Engineering. Oke lah. Kemudian bergeser ke certificate, nomor dan sebagainya. Nah, ini saya sudah mengkonfirmasi ke Pak Roni Teguh sebelumnya bahwa untuk nomor ini jarang terjadi tulis tangan ya. Terus kalau kita perhatikan di angka 2007 ini ya teman-teman ya. Di angka 2007 ini sangat diragukan. Kelihatannya seperti sebuah tempelan ya. Tempelan angka ini. Angka 2007 nih. Seperti sebuah tempelan. Kita ragu ini. Ragu ya. Untuk yang ini ya. Kemudian kita geser pelan-pelan ya. Nah. Di sini kalian teman-teman ingat ya. Certificate. Jelas ya di layar. Ingat ya. Certificate. Ingat. Transkrip. Yang kita mau bahas adalah transkrip, tapi di sini tertulis certificate. Ya, berbeda ya, transkrip dengan certificate itu berbeda. Di sini tulisan certificate. Kemudian, kita melihat presisi di sini ya teman-teman, ini luar biasa ini. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya, tapi kalian lihat ya, ini transkripnya luar biasa presisinya. Ini kayak naik-naik ke puncak gunung, kiri kanan, lenggok kiri, lenggok kanan ya. Tidak presisi ya. Sangat tidak presisi. Terus melihat konsistensi dari huruf kapital ini. Di sini name harusnya R-nya besar, H-nya besar, S-nya besar. Yang ikutannya belakang Ismon, Asiolan, Ianipar itu hurufnya kecil ya. Konsistensi nationality juga sama harusnya I. Indonesianya belakangnya huruf kecil ya. Oke lah. Ini sudah tidak konsisten ya. Oke, ini soal course major system of engineering ya kalau nggak salah ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. We certify the other sheet in official transcript of above. Ya, ingat ya kata official transcript of above. Nah, above ini merujuk kemana? Above ini merujuk ke kata certificate. Nyambung nggak? Di atas tulis certificate, di bawah tulis transkrip. Masa sekelas Yamaguchi bikin blunder? Coba kalian teliti di sini juga dong, ya teman-teman. Kita teliti di sini juga. We certify the other sheet. Saya kurang jelas karena ini tertutup cahaya. Official transcript of above mentioned persons. Mentioned persons artinya Rismon Hasiolan sini Pak. Scholastic attainment. Ini transkrip di bawah, di atasnya certificate. Terus di bawah ini ya, teman-teman. Ini grade mark is. Kalian lihatlah baik-baik ini. Pertama kita akan bedah dari segi grammar ya. Grammar dulu, bahasa Inggris ya. Biar kita jago-jago sedikit lah. Grammar ini soal tata bahasa ya, tata bahasa Inggris. Kita lihat pertama. Grade mark is. Menurut teman-teman, ini benar atau salah? Setelah kata grade mark is ini ada SABC. Artinya soal penilaiannya ya. S sama dengan super, ada B-nya itu bonus ya. A sama dengan excellent, B-nya good, C fair. Nah, ini kan jamak ya. Ini kan data yang jamak. S, A, B, C ada 4. Kenapa grade mark is? Saya bukan pakar bahasa Inggris, tapi karena saya lulusan bahasa Inggris ya paling tidak mungkin ini bisa dikoreksi. Selain itu, jangan lupa kita jeli pasang mata kalian ya. Presisinya ini sudah tidak presisi lagi. S.2 sama dengan ini nggak jelas ini titik 2 nih. Aduh mama sayang betul ini ya. S sama dengan S spasi sama dengan tidak spasi super bonus. Bebas lah kita menegak B itu apa ya. Suka-suka lah. A
spasi, kemudian sama dengan spasi, excellent. Nah, dari antara S dengan E ini udah offside lagi nih, menceng lagi nih, maju satu setengah spasi. Kocak nih, kocak. Ini turun ke bawah lagi, B. Miring lagi ini, aduh, dari A ke B ini, aduh. Spasinya udah maju, dari atas dengan ini sama dengannya udah kayak lika gitu. Kayak gimana ya? Ini bikin malu-malu Yamaguchi aja nih. B, good. Oke. C sama dengan fair. Pokoknya ini ancur lah. Ancur ini. Aduh, saya tidak yakin ini dari Yamaguchi ya, teman-teman. Tata bahasanya aja udah ancur. Grade mark is. Masa gunakan to be itu ya? Is atau R? Ya, teman-teman. Is atau R? Tapi sebenarnya harus lebih diringkas ya. Mungkin dibuat satu kotak penilaiannya gitu dengan keterangannya di bawah gitu ya. Iya. 5 menit ya, 5 menit hampir 6 menit kita melihat ulasan yang disampaikan oleh Bang Mosato ya. Mosato TV. Dari ulasannya saya melihat ini sebetulnya ya ecek-ecek gitu loh. Ini bukan seorang ahli gitu loh. Memalsukan sertifikat saja atau transkrip nilai. Itu margin kanan kirinya itu bisa dikatakan itu morat marit ya, amburadul modal madul. Kalau disebut si almarhum Krismon ini seorang pakar pemalsu ijazah, pemalsu akta kematian, menurut saya enggak ya. Karena sepertinya kemampuan dia mengoperasikan komputer sangat lemah. Karena tidak mungkin pemalsuan ini dilakukan oleh orang lain menurut saya. Sepertinya pemalsuan ini dia lakukan sendiri dan hanya menggunakan software Microsoft Word ini ya. Karena tadi titik komanya kemudian sama dengannya itu mencotot ke kanan, mencotot ke kiri. Ini sangat tidak embois menurut orang Jawa Timur ya. Saya saja ya nggak mungkin lah seperti itu gitu loh, karena saya bisa mengoperasikan Word itu dengan baik gitu. Udah gitu ngaku lulusan Yamaguchi University. Astagfirullah teman-teman. Ya udah lamonnya selamat jalan. Lanjut. Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di Pulpite itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Kan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, 1 di atas A. Berarti kan sertifikat saya 4 gitu kan, itu syarat dari pendidikan saya. Oke, itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Saya baru tahu ya bahwa si almarhum Krismon itu pernah diwawancarai oleh Bang Irjan Mosato ya. Yaitu Bang Irjan Mosato kan tadi yang barusan terakhir ini yang mewawancarai
almarhum Krismon di TV Kompas gitu ya, Kompas TV. Aduh. Ini mungkin nggak tahu ini si Krismon ini hadir pada saat diundang. Mungkin yang bersangkutan ini nggak tahu bahwa Bang Mosato ini adalah Tarnak Mulyono. Makanya dia datang gitu loh. Mungkin setelah datang dia dari di luar studio dia bilang Puki Mak Pula ya kan. Ternyata hostnya Tarnak Mulyono. Tahu gitu aku nggak mau datang. Astagfirullah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.